Yang ini Nike Air Max 90, yang ini Skechers Uno. Ini Adidas Stan Smith, ini Skechers Onyx. Ini Asics NB4, ini Hayden Stride Raven. Kok bisa Skechers dibandingin sama Stride? Setelah minggu kemarin gue bahas 1:1 dan rame, sekarang gue mau bahas soal 11-12 yang harusnya nggak kalah rame juga. Gue pengen bahas lagi soal Skechers karena gue lihat ada berita baru ini. Jadi postingan itu bilang kalau Skechers ini udah jauh lebih banyak ngejual Air Max dibandingkan Nike jualan Air Max mereka sendiri. Dan kabar terbaru, Skechers ini diakuisisi oleh perusahaan investasi 3G Capital senilai 9,42 miliar US dollar. Yang menjadikan akuisisi Skechers ini jadi yang termahal di industri alas kaki dunia. Gokil. Gue cukup heran sih, apakah Skechers ini layak dihargai semahal itu? Makanya sebelum gue bahas lebih jauh, gue pengen kalian buat nonton videonya sampai selesai, biar kalian gak salah paham sama Shoepolis. Siapin makanan dan snack kalian, mari kita mulai. I view our company slightly different than Nike and Reebok. We're more of a fashion athletic shoe company instead of a sweat brand. The sweat brand being the brand that pushes performance more than they push the fashion aspect of the brand and making sweat clothing, etc. We don't do that sort of stuff. Kalau kalian main ke Sport Station atau toko Skechers di mall, pasti sering banget lihat sepatu mereka ini mirip banget sama sepatu-sepatu dari brand lain. Publik nyebutnya itu sebagai Skecherizing, alias model bisnis yang diyakini jadi DNA dari Skechers itu sendiri. Simpelnya, Skechers ini memang brand yang secara terang-terangan copycat, kopas, ATM, atau istilah apapun itu terhadap sepatu kompetitornya. Ternyata DNA ini tuh udah ada sejak zaman LA Gear, bro. Kita bahas dikit. LA Gear, sepatu jadul yang dulunya itu cuma bisa dipakai sama anak-anak ponglo, pejabat, atau 9 naga. Oke, nah LA Gear ini didirikan oleh Robert Greenberg alias orang yang kelak bakal mendirikan Skechers juga. Waktu itu, LA Gear ini bisa dibilang jadi pesaing langsung dari Nike, Adidas, bahkan Reebok yang jadi raja sepatu olahraga pada waktu itu. Kepekaan Greenberg terhadap tren bikin LA Gear ini jadi brand yang hobinya ngemodifikasi brand yang udah tenar lebih dulu dan dijual dengan harga yang lebih murah. Atau bisa dibilang alternatif lah. Tapi ada bubu-bubu modifikasinya. Model bisnis itulah yang bikin LA Gear ini perlahan-lahan mulai runtuh. Soalnya banyak tuntutan dari brand lain soal copycat yang dilakukan sama brand mereka. Mulai dari Reebok Freestyle, Air Jordan 3, sampai Reebok Pump loh. LA Gear akhirnya lebih banyak ngeluarin duit buat bayar denda daripada R&D brand mereka sendiri. Bahkan LA Gear ini ikutin langkah Nike dengan ikutan kerjasama dengan public figure. Dimana LA Gear ini memilih Michael Jackson pada saat itu. Tapi reputasi LA Gear ini udah terlanjur anjlok, bikin sepatu LA Gear Billie Jean jadi salah satu kolaborasi paling gagal di dunia sepatu. Sampai singkatan public figure-nya aja sama loh, sama-sama MJ. Yang satu Michael Jordan, yang satu Michael Jackson. Emang bener-bener ya brand satu ini. Tapi setelah ninggalin LA Gear, Robert Greenberg ini nggak berhenti buat bikin sepatu dan mendirikan Skechers di tahun 1992. Dengan taktik yang sama, Skechers terus keep up dengan tren dan bikin modifikasi dari desain-desain sepatu yang udah terbukti berhasil. Akhirnya jelas, makin sini makin gampang nemu sepatu Skechers yang mirip dengan brand kompetitornya. Biar gue coba absen satu persatu yang berhasil kita temuin ya. Pertama ada Skechers Air Stratus yang mirip sama Nike Air Max 270. Terus ada Skechers Glide Step yang mirip sama On Cloud 5. Terus ada Skechers Air Mega yang mirip sama Nike Vapor Max. Ada Skechers Mega Blade yang mirip sama Adidas Spring Blade. Sampai Skechers Camilo yang mirip sama German Army Trainer. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi nggak bisa gue sebutin satu-satu. Takutnya durasi kelamaan. Saking banyaknya artikel sepatu yang di ATM-in sama si Skechers, ini bikin brand kompetitornya ini mungkin capek buat ngebawa masalah ini ke ranah hukum. Yang jelas gue setuju kalau secara bisnis, taktik Skechers ini brilian. We're
not a footwear company first, we're a marketing company first. Or explain why that matters. Well, why? It's unseen, untold, unsold. You go on the tube, you advertise it, you tell people what you have, and they're all busy in their lives, and they see that, and they know what to buy when they go shopping. Ngelihat apa yang dilakukan sama Skechers nih, gue mencoba untuk merenungkan beberapa hal, dan ini opini yang gue dapetin. Pertama, biarpun secara etika dan moral, taktik tiru meniru, hak cipta, hak merek, kopi kanan itu salah dan dilindungi secara hukum. Tapi semua itu ada batas dan komprominya. Makanya menurut gua, si Skechers ini ngambil langkah yang realistis dengan ngeluarin cost yang lebih murah buat bayar semua tuntutan yang dia hadapin. Daripada sosokan R&D jutaan dolar cuman buat satu pasang sepatu. Secara bisnis, ini jauh lebih worth it. Bener gak? Kedua, di saat dunia ini jenuh sama collab-collaban, limited-limitidan, langka-langkaan, Skechers ini bisa dibilang hadir buat jadi alternatif yang dinilai lebih worth it. Dan disclaimer aja, kalau model bisnis kayak gini itu bukan cuma Skechers doang yang lakuin, tapi brand-brand fast fashion kayak Zara, H&M, Uniqlo, dan lain-lain itu juga melakukan bisnis model yang sama. Makanya gue kadang kesel gitu ketika brand lokal ini dibilang sama orang-orang tukang tiru lah, ATM lah, ATP lah, dan lain-lain. Giliran dikasih Skechers, basah lu. Dan yang ketiga, kepekaan Skechers terhadap tren ini ngebuktiin kalau mereka masih kuat dan sustain sampai hari ini. Makanya mereka ini masih kokoh di jajaran 10 besar brand sepatu dengan kapitalisasi pasar paling besar di dunia. Mereka dengan DNA yang sama sejak dulu tetap ngeklaim merek mereka ini sebagai merek yang berfokus sama fashion, bukan performa. Makanya Skechers dengan gaya hidup itu nggak bisa dipisahkan sampai hari ini. Kabar diakuisisinya Skechers oleh perusahaan 3G Capital ini mungkin ya bisa dibilang langkah yang strategis ngelihat bisnis Skechers yang diklaim bakalan long lasting. Ya gimana nggak long lasting coba? Tinggal lihat tren, rilis sepatu, jual, laku, repeat. Makanya hasil perenungan gua yang paling dalam dari semua ini adalah apakah Snoop Dogg ngejual sepatu lebih banyak daripada Travis Scott? Walaupun secara subjektif gue memboikot Skechers karena keberpihakannya sama genosida, yang pengen gue highlight di sini adalah model bisnisnya yang menurut gue nggak ada lawan, bro. Dengan posisi dia di top 10 kapitalisasi pasar alas kaki terbesar di dunia, ini udah ngebuktiin atau ngasih statement kalau mereka ini adalah brand yang sustain dan akan bisa selalu keep up dengan zaman, khususnya di segmen lifestyle. Sampai hari ini, mau di luar negeri ataupun di Indonesia, kita nggak akan bisa tutup mata kalau Skechers ini ternyata punya popularitas yang kuat banget. Tapi pesan yang paling penting yang pengen gua sampein dari konten ini adalah stop ngejudge brand lokal yang lagi merintis. Karena kami Shoepolish udah cukup muak sama netizen-netizen yang sosokan pengen original design. Padahal ngerti apa-apa dari sebuah artikel sepatu aja belum tentu gitu. Banyak yang bilang brand lokal ini mirip inilah, mirip itulah, kopas inilah, copycat itulah, dan lain-lain. Coba lihat Skechers, bro. Dia jadi salah satu brand besar di dunia saat ini cuman gara-gara kebiasaan mereka niru desain dari brand lain dengan kasih sentuhan mereka sendiri di mereknya. Tapi perlu gue tekankan, bukan berarti Shoepolish ini mendukung gerakan kayak gitu. Cuman pada dasarnya, bro, udah nggak ada sesuatu yang original di dunia ini. Apalagi dengan berkembangnya AI, bro. Dan meniru produk yang udah berhasil pun bukan sesuatu yang sepenuhnya salah dalam dunia bisnis. Malah alangkah lebih baik kalau mengikuti kaidah hukum yang berlaku. Brand lokal Indonesia ini lagi dalam masa berkembang. Dan udah jadi tugas kita semua buat ngedukung mereka kalau mau industri sepatu di Indonesia ini cepat buat dewasa. Apalagi musuh dari brand lokal itu bukan dari brand-brand terkenal, bro. Tapi KW impor Cina, thrift ilegal, dan sampah dumping dari Cina yang bikin market sepatu Indonesia ini makin goblok. Dan kalau kalian nonton video ini, gue harap kalian paham maksud dari konten ini. Buat brand sepatu lokal, keep it going, tetaplah berkarya dengan cara kalian sendiri. Tapi syaratnya tetap perlu dikawal, biar nggak cuman ATP-ATP doang, tapi juga punya karakter dan nge-R&D-in-nya. Bolehlah meniru model bisnis dari Skechers, tapi harus dibarengi dengan kualitas yang mumpuni dan afterstyle yang baik juga. Gue Oki pamit undur diri, adios. Barcode NB tembus di Shopee 10 ribuan. Gila nih.